Pemirsa, cara kerja tim Densus 88 anti teror kembali dipertanyakan. Densus dinilai menggunakan cara-cara preman dan tidak manusiawi. Bersenjata lengkap, mereka menciduk terduga teroris di depan anak-anak dan keluarganya. Keluarga terduga teroris di Bekasi, Jawa Barat, akhirnya melapor ke Komnas HAM. Selain tidak manusiawi, polisi juga telah melakukan pelecehan. Benarkah Densus telah salah kaprah? Detasemen Khusus Anti Teror 88 Polri menangkap 3 dari 5 terduga teroris di salah satu ruko usaha percetakan di Jalan Mayor Hasibuan, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa malam lalu. Sebelumnya polisi juga menangkap terduga teroris di beberapa tempat lainnya, juga di kawasan Bekasi. Salah satu terduga teroris bernama Khorirul bekerja di rumah toko underscreen milik Arifin. Khorirul alias Irul baru 2 hari bekerja di toko ini. Irul dapat bekerja di ruko ini berdasarkan rekomendasi dari Iswahyudi yang juga terduga teroris. Iswahyudi sehari-hari berdagang kebab dan tinggal di Kampung Pintu Air, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Di rumah Iswahyudi, Densus menyita senjata api, peluru, senjata tajam, dan barang mencurigakan lainnya. Tim Inafis Polri juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara di 3 lokasi yang berbeda. Olah TKP pertama dilakukan di sebuah ruko usaha percetakan di Jalan Raya Hasibuan nomor 12, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Olah TKP kemudian dilakukan di rumah kontrakan terduga teroris Iswahyudi di Kampung Pintu Air Harapan Mulia, Medan Satria, Kota Bekasi. Di tempat ini tim Inafis Mabes Polri menemukan sejumlah serbuk bahan peledak. Inafis Mabes Polri juga menemukan beberapa foto tersangka dan berbagai dokumen penting. Olah tempat kejadian perkara terakhir dilakukan di rumah kontrakan para pedagang kebab di Jalan Irigasi Baru, Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Di tempat ini tim Inafis Mabes Polri dan tim identifikasi menemukan beberapa kotak dan benda mencurigakan seperti potongan paralon yang diduga akan digunakan untuk merakit bom. Sebelumnya, tim Densus 88 berhasil mengamankan 2 pucuk senjata api jenis FN, puluhan amunisi, bahan peledak, serta sejumlah senjata tajam. Sekilas tidak ada yang aneh dari aksi tim Densus 88 anti teror menangkap para terduga teroris itu. Semuanya berjalan lancar tanpa ada masalah. Namun keluarga terduga teroris menilai sebaliknya. Cara-cara yang dipakai Densus 88 layaknya preman dan tidak manusiawi. Kuasa hukum terduga teroris yang ditangkap di Bekasi, Ahmad Mihdan, mengatakan saat penangkapan, aparat Densus menodongkan senjata di tengah-tengah anggota keluarga termasuk anak-anak. Aparat Densus juga dituding melakukan pelecehan terhadap keluarga perempuan terduga teroris, diantaranya dengan melarang menggunakan jilbab dan diminta membuka kancing baju saat menjenguk suami mereka di tahanan. Komnas HAM mengungkapkan laporan mengenai perilaku aparat Densus 88 anti teror sudah banyak yang mereka terima. Komnas HAM pun sudah menyampaikan seluruh laporan itu kepada Polri. Sayangnya, kasus-kasus serupa terus berulang. Sementara pihak Polri mengatakan aparat Densus 88 anti teror sudah memiliki standar operasional. Namun jika ada keluhan atas perilaku aparat Densus 88 dapat melaporkannya ke Mabes Polri. Tim Liputan JAK TV. Sampai sejauh manakah Densus 88 bisa melakukan tugasnya dan sampai batas-batas manakah yang diperkenankan sehingga bisa disebut tidak melanggar hak asasi manusia. Kami telah bersama dengan 3 orang narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah Bapak Adrianus Meliala, beliau adalah komisioner dari Kompolnas. Selamat malam Pak Adrianus. Selamat malam, terima kasih diundang. Ya, terima kasih juga untuk hadir. Dan juga ada Bapak Natalius Pigai, beliau adalah komisioner dari Komnas HAM. Selamat malam Pak Natalius. Selamat malam. Ya, terima kasih bersama kami. Dan juga ada Bapak Ahmad Mihdan, beliau adalah kuasa hukum terduga teroris. Selamat malam. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Saya Pak Ahmad Midan mau tanya dulu Pak, berapa keluarga yang Bapak bawa ke Komnas HAM untuk melaporkan mengenai pelanggaran HAM terhadap keluarga? Mewakili 7 orang. 7 keluarga. Dan beberapa diantaranya adalah melalui SMS saja karena posisi mereka ada di luar kota. Mereka adalah keluarga-keluarga yang tertembak mati. Oke. Nah, kemudian apa yang menjadi keluhan mereka yang disampaikan kepada Pak Ahmad Midan berkaitan dengan mereka menganggap bahwa Densus 88 bekerja sehingga bisa disebut melanggar HAM? Untuk yang pertama yang berkaitan mereka korban tertembak mati ini, keluarga tidak tahu menahu tentang kasusnya dan tentu saja pemerintah dalam hal ini Densus 88 harus memberikan penjelasan terhadap keluarga mereka kenapa mereka harus mati tertembak. Itu yang pertama. Dan oleh karena ini masuk kategori kejahatan kemanusiaan, maka Komnas HAM kami minta untuk mendalami kasus itu yang berkaitan yang dengan korban-korban tertembak. Kemudian ada beberapa diantaranya adalah keluarga dari para tersangka, para yang masih dalam proses statusnya terdakwa ya belum diputus, dan ada yang memang juga ditahan di Makobrimob pada khususnya yang dalam setiap membesuk diminta untuk celananya diturunkan. Itu mereka amat berkeberatan sekali. Itu baik laki-laki maupun perempuan yang akan menjenguk? Perempuan terutama ya? Terutama perempuan. Dan itu mereka diminta oleh petugas yang berjenis kelamin laki-laki? Perempuan, ya. Perempuan juga? Iya. Oke. Tapi mereka bilang kenapa harus seperti itu? Tentu ya sekarang kan alat-alat sudah modern, Pak ya. Jadi kalau ada hal-hal yang mencurigakan, saya pikir Densus satuan khusus yang juga dengan pembiayaan khusus, tentu hal-hal yang berkaitan deteksi terhadap perangkat apa yang dikhawatirkan, saya pikir itu bisa dilakukan dengan alat-alat yang cukup canggih. Tapi kalau misalnya kemudian melalui CCTV atau apa, ada hal yang mencurigakan seperti halnya di airport begitu kan, baru kemudian dilakukan penelitian khusus. Saya pikir itu harus dilakukan. Itu yang. Nah, yang terakhir masih ada tindakan-tindakan cara-cara penangkapan yang relatif menunjukkan arogansi dan kekerasan ya di depan anak-anak. Kemudian tanpa memperdulikan situasi. Padahal pengakuan mereka kepada keluarga, kepada para tersangka itu, mereka sebelum ditangkap sudah dicermati berbulan-bulan. Berbulan-bulan kenapa nggak harus dengan surat aja dipanggil kemudian diminta klarifikasi? Tanpa harus dengan cara-cara kekerasan? Ya artinya karena ya tentu kita harus menghindari lah karena tindakan-tindakan yang bersifat arogansi kemudian menimbulkan kebencian dan ini juga tidak baik terhadap perkembangan penanganan kasus-kasus teror di Indonesia. Oke, baik. Pak Ahmad Midan mewakili keluarga mengadukan ke Komnas HAM, tidak mengadukan ke Kompolnas untuk masalah cara kerja dari Densus 88 sendiri? Belum. Kami juga biasanya kalau sudah sampai pada tahapan tertentu, kami layangkan juga ke Kompolnas, ya, ke Propam, tentu memang. Untuk yang kasus sekarang ini belum ada ya, belum. Mungkin ke depan saya dengan Pak Agus ini akan terus berkoordinasi sebab kepolisian itu kan milik kita, milik bangsa kita, nggak boleh tercemar gitu lah kedudukannya dan dia harus. Apalagi situasi sekarang sampai-sampai ada kekhawatiran ya polisi jangan pakai uniform ini kan dengan padahal tentu problem yang mendasar bagaimana sebetulnya. Kalau itu sebagai satu kebencian atau satu kesalahan-kesalahan ya harus disikapi gitu loh ya. Tidak harus mengorbankan KOM. Baik, sebelum saya ke Komnas HAM, saya ke Kompolnas dulu nih Pak Adrianus yang tadi berkaitan 3 hal tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Midan. Pertama adalah memang keluarga mungkin banyak yang tidak tahu apa aktivitas dari anggota keluarganya sehingga ketika mereka ditembak mati oleh Densus mereka mempertanyakan. Nah, apakah memang ada kewajiban dari Densus 88 untuk menjelaskan atau mungkin memberitahukan kepada pihak keluarga apa yang sebenarnya terjadi? Saya pikir kepada publik bukan hanya. Ya, kepada publik terutama ya. Secara hukum sih tidak ya, karena kan dia masih dalam ranah penyidikan gitu. Tapi memang pernah ketika kami memanggil Densus itu, juga karena rame-rame, kami mengusulkan kepada Densus dan juga kepada Polri agar pada kasus-kasus yang dianggap kontroversial, di mana kemudian
tadi ada nggak nih sudah waktunya untuk ditembak mati atau sebetulnya sudah nyerah atau gimana gitu ya. Maka kemudian diadakan semacam simulasi. Simulasi kepada publik, mungkin publiknya juga nggak semua rekonstruksi gitu ya. Mungkin rekonstruksi gitu ya. Sehingga kemudian lalu bagi pihak-pihak yang terlibat lalu merasa puas. Itu lalu kemudian diiakan, namun rasanya karena kan kerjaan Densus itu kelihatannya berat sekali ya. Terus-menerus ya. Terus-menerus sehingga lalu kemudian nggak lagi ada waktu dan juga nggak ada orang untuk yang mengurusi hal seperti itu. Demikian. Gitu. Oke. Kemudian Pak Natalius Pigai tadi menanggapi dari laporan Pak Ahmad Mihdan bersama dengan keluarga terduga teroris. Jadi betul bahwa sebenarnya laporan ini satu dari sekian banyak laporan yang masuk ke Komnas HAM, di mana laporan pengadu ke kepolisian di Komnas HAM itu terbanyak. Institusi terbanyak yang dilaporkan oleh pengadu. Pengadu dalam hal kasus ini? Tidak hanya kasus, hampir semua kasus. Oke, baik. Salah satu diantaranya adalah masalah terorisme. Ya. Kami di Komnas HAM tidak hanya periode sekarang ini, tapi periode lalu sudah mulai serius untuk menangani kasus-kasus yang Oke, baik. Sebelum lebih lanjut mengenai hal ini, Pak Natalius, kami harus break dulu, tapi nanti bisa kita lanjutkan di bagian berikutnya. Dan jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali bersama Anda setelah pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, Mabes Polri mempersilahkan keluarga terduga teroris untuk melaporkan tim Densus 88 ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Namun Polri menilai lebih tepat apabila keluarga terduga teroris mengadu ke Komisi Kepolisian Nasional atau ke Divisi Propam Polri. Kepala Bagian Penerangan Satuan Divisi Hubungan Masyarakat Polri Kombes Polisi Rana S. Permana di Jakarta, Senin siang mengatakan Polri tidak mempermasalahkan para keluarga terduga teroris melapor ke Komnas HAM terkait tindakan Densus 88 Polri yang melakukan serangkaian aksi penangkapan. Namun ia menilai lebih tepat pelaporan itu dilayangkan lebih dulu ke Kompolnas atau Divisi Propam Polri. Polri berjanji akan memproses laporan tersebut jika ditemukan unsur pelanggaran yang dilakukan anggota tim Densus 88 anti teror Polri. Kan ada Kompolnas, ada jalurnya, ya kan? Kalau memang itu kan nanti ada propam, ya kan? Silakan aja melaporan, kan nanti dipelajari semuanya, ya kan? Kan itu pendapat orang boleh saja, ya kan? Tapi masalah pembuktiannya kan nanti yang perlu kita buktikan. Boleh-boleh saja orang mengatakan melanggar HAM, ya kan? Silakan aja, kan ada prosedur hukum, silakan dia melaporkannya kepada propam, nanti diperiksa kan semuanya. Kalau memang itu melanggar, ya dia akan diproses sesuai aturan hukum yang ada. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita. Baik, sebelum saya kembali ke Pak Natalius, mungkin Pak Adil singkat saja tadi berkaitan dengan informasi tadi sebelumnya, apakah sudah pernah ada laporan berkaitan dengan tadi anggota Densus 88 yang diprotes oleh keluarga? Terus terang saya lupa Pak ya, tapi paling tidak kami pernah secara responsif, kami pernah memanggil Densus 88 dan kami ngomong sampai berjam-jam gitu ya. Kesan saya adalah bahwa sebenarnya Densus amat yakin dengan tindakannya, amat confidence begitu bahwa apa yang dilakukan adalah benar dan itu kemudian diwujudkan dalam bentuk satu bahwa tidak ada berkas dari Densus yang ditolak oleh jaksa. Oke. Jadi semua maju. Tapi dalam prosesnya itu dianggap masih semuanya dalam koridor atau masih dalam standar prosedur. Masalahnya kan begini, ini saya tidak membela sama sekali ya. Tapi saya juga bisa menyadari karena saya juga kebetulan guru juga ya. Yang namanya masalah striking, penangkapan, penyitaan, penembakan, penahanan, itu memang penuh dengan ya. Di satu pihak secara standar sudah benar, tapi di pihak lain bagi keluarga misalnya, apapun yang dilakukan oleh polisi pasti salah aja gitu ya. Nah di sini mungkin debat ini Pak Bidan ini juga Pak Natalius, jadi selalu memang mengundang debat. Nah maka lalu pertanyaan kami juga sama dengan Bapak tadi, kenapa nggak pada saat lagi di jalan gitu sendiri diambil? Nah, menurut saya yang ngutip ya, karena di situ mesti ada satu situasi di mana barang itu ada padanya gitu ya, bukti itu ada padanya. Ada gitu. barang bukti ya, bukti itu apa ya tadi, misalnya bisa bom kah, bisa mesiu kah dan seterusnya, sehingga lalu mereka memilih di rumah begitu. Nah itu sebenarnya pilihan-pilihan yang juga tidak enak bagi Densusnya. Gitu. Oke, baik. Kembali Pak Natalius. Jadi Bapak mengatakan bahwa banyak juga laporan masuk ke Komnas HAM. Apakah sudah ada tindak lanjutnya Pak sampai sejauh ini? Saya kira begini ya.
kenapa Komnas HAM itu dijadikan sebagai lembaga di mana laporan dari masyarakat terbanyak, ya, hampir 6 ribuannya per tahunnya. Karena menurut kami Komnas HAM itu terminal terakhir pengaduan. Oke. Jadi tapi sudah ada follow up-nya Pak dari laporan-laporan yang masuk, terutama masalah tadi ini. Di Komnas HAM khusus mengenai teroris, di bulan kemarin kita sudah membahas berbagai hal, termasuk juga laporan penyelidikan kami terkait dengan terorisme. Dan rekomendasinya sudah disampaikan kepada Presiden, kemudian kepolisian dan berbagai. Isinya apa tuh Pak rekomendasinya? Yang pertama gini, kami memahami bahwa kejahatan oleh Densus 88 dalam penanganan terduga, ya, ini baru terduga ada yang ditembak. Berarti di sini hak hidup dilanggar. Ya. Kemudian yang kedua, dianiaya. Ini sudah hak untuk tidak disiksa dan dianiaya. Ada yang dikriminalisasi. Kemudian jadi setelah pengamatan kami di lapangan dan pemantauan kami, kejahatan penanganan terhadap terorisme ini dilakukan dari TKP sampai Polda. Oke, baik. Jika Komnas HAM sudah mengatakan kejahatan dari TKP sampai Polda, ya. Saya kaget setelah ada kejadian di Kelapa II, ya, karena saya sudah bertemu dengan tersangka atau terduga teroris. Satu persatu saya sudah bertemu, ya, yang mereka mengaku bahwa dari TKP sampai Polda mereka merasa ada penganiayaan yang dilakukan oleh Densus 88. Tapi begitu di Jakarta, di Kelapa II, Brimob, mereka diperlakukan baik seperti ini. Saya kira ini juga terkait dengan pengamatan di mana Jakarta masih bisa diketahui oleh semua publik, ya, melalui jaringan. Bisa dipantau begitu ya? Bisa dipantau. Karena itu kenapa tidak melaporkan ke kepolisian atau Kompolnas? Mohon maaf ini, ya. Di publik itu orang pahami bahwa Kompolnas itu adalah bagian dari kepolisian. Ya. Kepolisian adalah juga tidak terlepas dari pengaruhnya terhadap Kompolnas. Karena itu ekspektasi harapan terhadap institusi-institusi yang terkait dengan institusi negara yang langsung subordinasi ataupun juga semacam itu justru tidak direspek oleh publik. Komnas HAM di dalam penanganan ada beberapa prinsip yang kita pegang. Yang pertama imparsialitas, ya, berimbang, tidak memihak siapa-siapa. Yang kedua netralitas. Yang ketiga itu keberpihakan kepada orang yang diduga teraniaya. Baik, mohon maaf saya tadi ingin menyinggung lagi tadi masalah yang disebutkan oleh Pak Natalius, kejahatan yang dilakukan Densus 88. Artinya memang sudah positif, ini melanggar hak asasi manusia. Oh iya, satu, ya. Orang yang baru terduga ditembak, ketika mau dikembalikan tidak tahu alamatnya. Satu, ya. Kalau memang terduga, kenapa ketika mau dikembalikan Anda tidak mengerti, tidak tahu alamat? Itu loh. Kok jadi itu satu. Yang kedua, dibunuh. Ya, dibunuh langsung berarti kan hak hidup dianiaya. Dirampas oleh. Jadi artinya Komnas HAM menganggap ini memang sudah ada pelanggaran hak asasi manusia. Banyak pelanggaran, termasuk hak atas informasi. Jadi sebelum, kalau menurut kami, saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Adrianus. Ya, begitu dia dijadikan sebagai terduga, diumumkan publik, DPO aja, biar supaya keluarganya klarifikasi. Kan fair kan begitu. Setelah itu baru keluarga mengatakan kalau memang tidak, bawalah orang yang bersangkutan bahwa kami tidak terbukti. Baik, kita angkat telepon dulu dari pemirsa ya Pak ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya silakan, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Pak Agus di Bandar Lampung, Bu. Silakan Pak Agus. Ya. Halo, selamat malam. Malam. Pak Agus di Bandar Lampung, Bu. Iya, langsung saja Pak Agus, silakan. Iya, kami mau sedikit menanggapi dari HAM ini ya. Kalau masalah pelanggaran teroris, Bu. Iya. Pelanggaran teroris itu nggak bisa dikait-kaitkan dengan pelanggaran HAM, karena teroris itu kan kejahatan internasional itu, Bu. Ya nggak perlulah kalau teroris itu dapat bantuan dari lembaga hukum yang mengatasnamakan pelanggaran HAM. Justru adanya HAM itulah Indonesia ini jadi rusak, Bu.
Oke, baik. Terima kasih Pak Agus dari Bandar Lampung. Baik, mungkin saya silakan ke Pak Naturius ya. Jadi memang begini, Komnas HAM sangat menolak ya kejahatan apapun. Ya, tindakan yang dilakukan oleh mereka yang terduga teroris maupun juga tindakan dilakukan oleh Densus 88. Ya, namanya kejahatan mulai dari pembunuhan, penganiayaan, kriminalisasi, kami sudah tolak. Tetapi gini, negara memberikan kewenangan kepada kepolisian, Densus 88, memanfaatkan alat negara. Tentu harus dilakukan dengan rasa kemanusiaan. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 sudah ada ayat A sampai sekian itu mengakui satu hak hidup, hak untuk tidak dianiaya, tidak disiksa. Karena itu gini, kami mau ingin supaya penanganan terhadap mereka itu protapnya harus berbasis kemanusiaan, berorientasi lebih kepada pembinaan, bukan pembinasaan. Yang kami lihatnya semacam pembinasaan, bukan pembinaan. Ya, Pak Adrianus mungkin saya menanggapi Pak, apakah memang ini ketika disebut extraordinary crime ya, kegiatan terorisme ini juga harus dilakukan dengan extraordinary untuk penanganannya begitu? Ya, kita main data saja, ya, dari 900 kasus yang sudah kemudian menjadi narapidana, gitu. Maka yang killingnya atau pembunuhannya itu hanya 40. Artinya sering sekali. Dan kalau dilihat dari 40 dan ditanyakan kepada yang 900 gitu, kenapa kok 900 hidup dan kenapa 40 itu mati? Karena 40 itu melawan. Dan melawan ini bukan melawan kelas anak SMA nih, ya. Tapi ini melawannya kelas seru nih gitu. Yang lalu hanya dua pilihannya, antara si petugas mati atau si teroris mati. Artinya serius nih gitu ya. Nah, tetapi tadi untuk menjustifikasi bahwa memang sudah berada pada situasi yang itu sebagai imminent danger atau kondisi keberbahayaan yang tak terelakkan, maka menurut saya pada beberapa hal yang tadi dianggap sebagai kontroversial dibuat simulasi sehingga lalu kemudian menjadi jelas. Saya masih optimis Densus akan melihat itu. Artinya kalau kita bicara mengenai kesalahan, ada mekanismenya, mekanisme pra peradilan, mekanisme propam. Cuma masalahnya tadi ya boleh kita bilang bahwa propam itu mendukung Densus ya, tapi juga di pihak lain datanya tidak ada gitu ya, yang kemudian. Jadi ini soal persepsi atau soal fakta. Makanya untuk supaya kemudian lalu tidak ada debat kusir gitu ya. Maka pada beberapa hal, saya mengatakan beberapa hal karena memang nggak semua juga bisa dibuka. Pertama karena sistem mereka itu kan mengungkap jaringan nih, gitu ya. Jadi pun misalnya satu orang itu ditangkapnya misalnya di rumah, itu dalam rangka mengungkap jaringan, bukan menangkap pada orang itu sendiri. Oke, baik. Gitu, makanya lalu kemudian juga nggak bisa semua diungkap. Ya, baik, tadi mungkin Pak Hafid bisa menanggapi hal ini juga mengenai banyak sekali keluarga tidak mengetahui aktivitas keluarganya sehingga juga mereka mempertanyakan informasi begitu mengenai kebenaran apakah mereka benar-benar terlibat dengan jaringan terorisme. Tapi kita jawabin nanti Pak ya setelah break ya. Kami akan kembali bersama Anda setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Ada Apa Berita. Ya, Densus 88 digugat karena diduga melanggar hak asasi manusia dalam hal penangkapan terduga teroris. Silakan Pak Ahmad Bidan menanggapi tadi apa yang disampaikan Pak Adrianus, termasuk banyak keluarga yang tidak mengetahui mengenai aktivitas keluarga mereka yang akhirnya ditangkap oleh Densus 88. Iya, saya pikir memang penanganan teroris ini harus dilihat dari politik hukumnya, ya, historical bagaimana undang-undang teroris ada, kemudian isu bagaimana di Indonesia itu ada teroris, itu setelah kejadian di mana umat Islam di Indonesia itu menjadi korban. Di Poso itu asal kerusuhan, di Ambon, di Tobelo. Ya, ini yang kemudian sebagian orang melihat, sebagian kelompok masyarakat itu meminta, bagaimana tanggung jawab pemerintah? Ini kan negara merdeka, ini ada polisinya, ada segala macam, kok bisa gitu loh. Oke, yang berkaitan keluarga yang tidak mengetahui aktivitas keluarga mereka, memang mereka tidak mengetahui tentang hal tersebut? Tidak mengetahui, tetapi secara historis mereka orang-orang yang terpanggil terhadap pembelaan pada saudara-saudara muslim yang terzolimi. Artinya benar mereka memang terlibat dengan jaringan terorisme yang
diduga oleh Densus? Ya artinya menurut mereka ada pandangan di mana umat Islam itu tidak mendapatkan tempat pembelaan, pemerintah tidak berbuat untuk kepentingan mereka melakukan bagaimana dengan keyakinan mereka. Ini yang disebut sebagai kegiatan terorisme. Nah, dari perkembangannya juga sudah berbeda. Kalau dulu ini doktrin Amerika, maka sasarannya adalah kelompok-kelompok yang membasmi umat Islam di dunia ya. Baik di Timur Tengah, di Afghanistan dan di mana-mana. Tapi sekarang adalah mereka yang melihat bahwa siapa-siapa yang mendukung kejahatan itu. Dan ini artinya keluarga tidak menafikan bahwa memang anggota keluarga mereka terduga teroris terlibat dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Sekarang sudah berbeda. Kalau dulu masih kelompok-kelompok yang punya keterkaitan keyakinan, keterkaitan mereka percaya bagaimana orang-orang itu harus mendapatkan pembelaan. Kalau sekarang lebih pada terbangun rasa kasihan, kok mereka nggak apa-apa, harus jadi korban begitu. Nah, kalau menurut hemat saya memang implementasi terhadap penanganan teroris di negara ini harus berbeda ya. Berbeda. Seperti apa yang diharapkan Pak Ahmad Bina ke depannya? Yang diharapkan sekarang kalau mereka itu adalah atas dasar pemahaman yang keliru, maka tokoh-tokoh pemahaman itu dilibatkan semua, mereka memberikan pencerahan terhadap artinya melalui informatif begitu ya, melalui ajakan-ajakan yang bagaimana sebenarnya mengatasi persoalan yang semacam ini. Jangan timbul dendam yang karena mereka tidak dapat jalan keluar, yang kemudian akhirnya terjadi pembalasan-pembalasan yang karena tidak ada transparansi juga gitu loh. Yang terakhir mereka-mereka yang ditangkap dengan cara yang nggak jelas. Dilihat jadi tidak memilih dengan cara kekerasan, tapi lebih jalan-jalan yang lebih damai begitu Pak ya. Saya untuk penanganan seperti ini harus jelas, bahkan sampai dengan kalau dituding ada kelompok yang sesat, maka kelompok yang memberikan pencerahan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh Islam yang paham tentang itu gitu loh. Baik saya ke Pak Natalius Pak. Untuk berikutnya Pak, sudah memberikan rekomendasi kepada Presiden, kemudian apalagi yang diharapkan dari langkah berikutnya atas laporan dari keluarga terduga teroris? Jadi kami kan sudah pahami bahwa semua instrumen ya itu harus dijalankan dengan baik. SOP, jalankan aja SOP, gitu loh. Yang jadi persoalan kan penanganan teroris ini justru dilakukan di luar SOP atau menabrak SOP satu. Yang kedua, ada undang-undang anti terorisme, ya. Betul-betul dijalankan saja sesuai dengan undang-undang anti terorisme, tapi tentu berpedoman kepada penghargaan terhadap hak asasi manusia. Lalu yang berikut yang kita juga inginkan, kalau memang Densus 88 itu betul-betul tidak bermanfaat bagi bangsa ini dalam penanganan itu, justru terjadi kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang berlebihan, saya kira perlu juga evaluasi. Kan di kepolisian di Brimob itu kan ada apa? Kalau nggak salah itu kelompok tim anti teror ya. Dimanfaatkan itu kenapa harus bentuk tersendiri gitu loh. Manfaatkan aja institusi kepolisian sudah ada. Lalu yang berikut kita juga ada Perkap ya. Peraturan Kapolri nomor 8 2009. Di mana di situ kepolisian yang berorientasi pada pada fungsi maupun juga pelaksanaan kepolisian berbasis HAM. Itu kalau dijalankan secara baik, terus menerus, konsisten, menurut saya penanganan terhadap terorisme itu saya kira bisa berfungsi dan berjalan dengan baik. Baik. Waktu kita singkat sekali Pak Adrianus, mungkin terakhir menyamakan tafsiran antara tadi ya sesuai dengan prosedur dengan tadi keadaan di lapangan yang tidak memungkinkan, sehingga mungkin dianggap ini menyalahi prosedur dalam hal melakukan tugas Densus 88. Ya, kalau saya bikin agak sedikit beda, kami walaupun juga sebagai pengawas, tapi juga sebagai pihak yang memberdayakan polisi lah. Untuk itu maka kami sebetulnya juga senang juga kalau kemudian Densus misalnya tidak ada lagi gitu ya, dibubarkan, sehingga sebab kami sudah melihat bahwa teman-teman Densus itu stres juga tuh ya melihat situasi begini. Kenapa mereka stres dan harus bekerja keras? Karena mereka lah yang menyentuh pertama kelompok ini ya, kelompok pertama. Dan kenapa? Karena tidak ada lagi orang-orang yang ngurusin, tidak ada lembaga-lembaga yang ngurusin. Sekarang aja sudah mulai ada yang namanya BNPT gitu ya. Mestinya yang namanya tindakan yang bersifat represif, mestinya terakhir. Jadi sebagai contoh misalnya sudah diajari, penyuluhan, apa-apa, nggak mau beres juga, baru kemudian dia. Tapi ini kayak ini
diadakan referensi duluan, baru kemudian diadakan macam-macam. Jadi terbalik kan. Nah, untuk itu maka memang tadi semua pihak harus guyup di dalam hal ini, dan tidak main kekerasan, karena kita sudah ada semacam konsep deradikalisasi. Orang boleh berbeda sekencang-kencangnya dalam pikiran, jangan dalam bentuk tindakan sudah mulai merakit-rakit. Nah itu ya nggak boleh tuh. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Adrianus, waktu kita sempit sekali, mohon maaf Pak Natalius yang masih ingin bicara sebetulnya ya, dan juga Pak Ahmad Midan, lain kali mungkin kita bisa berbincang lagi mengenai hal ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Ada Apa Berita, masih ada informasi lain yaitu harga dolar Amerika yang terus meroket berdampak pada naiknya barang-barang impor. Seperti apakah kenaikannya? Kami akan kembali dengan laporan lengkapnya sesaat lagi.